Dengan fasilitas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya akan melakukan tugas yaitu melakukan diseminasi pemahaman dan menerapkan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya mengambil tugas diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dari apa yang saya pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Berikutnya, dalam pembelajaran dan dalam kegiatan organisasi, di sini kita akan menyampaikan beberapa konsep inti dari budaya organisasi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ternyata di pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, setelah saya mengikuti, nanti aku melihat sudah ada banyak sekali hal baru dan juga perubahan baru. Jadi kita akan sama-sama berkolaborasi, berdiskusi dan juga sharing tentang informasi tersebut. Berikutnya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ini adalah teori konsep yang kita pelajari di modul 1. Di modul 1 yaitu budaya positif di lingkungan belajar. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu guru hebat, pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, bahwa pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah perubahan paradigma yang tadinya konsepnya bahwa pendidikan itu berpusat pada guru, jadi pendidikan itu berpusatnya pada guru. Guru itu satu-satunya sumber ilmu. Sekarang sudah tidak lagi relevan dengan konsep paradigma baru. Karena apa? Ternyata sumber ilmu, sumber pengetahuan dan informasi itu banyak sekali, termasuk dari media, dari teknologi. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa posisi kita sebagai guru di kurikulum merdeka nanti. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini kita belajar tentang ilusi guru maupun murid. Berikutnya ada ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita sebagai guru mungkin melakukan 4 hal tersebut. Ternyata ini adalah ilusi. Apa itu ilusi? Ada yang tahu apa ilusi? Ya, kayak imajinasi, ya ternyata tidak tampak, tidak tampak. Contoh ilusi guru mengontrol murid. Apa iya dalam keseharian guru itu betul-betul mengontrol murid? Apa iya ternyata tidak juga? Karena ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Apa iya ilusi bahwa perbuatan positif efektif dan bermanfaat? Tidak selamanya, tetapi ada manfaatnya. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Siswa dikritik nih sama gurunya terus-menerus. Apakah iya setelah dikritik itu siswa itu berubah menjadi lebih baik? Tidak juga. Ini paradigma baru tentang bagaimana peran seorang guru yang mengajar. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Apakah kita punya hak untuk memaksa murid-murid kita? Tidak. Karena pada prinsipnya
uangnya, ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhannya Ibu Romanina dengan kebutuhannya Pak Sanusi berbeda. Paradigma yang lama mengatakan bahwa semua murid sama kebutuhannya, ya belajar. Tapi ternyata masing-masing murid itu punya karakter yang berbeda-beda. Sehingga pada dunia, apa di kelas Bapak Ibu juga sama seperti itu? Sama kan ketika bertanya, ada nggak yang mau jadi petani? Padahal kita ini hidup dari pertanian. Bapak Ibu kita adalah petani. Nah ini, ayo kita buka paradigma ini sehingga anak-anak kita itu bangga saya bisa meneruskan, mewariskan sebagai profesi petani. Jadi jangan malu anak-anak kita ya, jangan malu, sampaikan seperti itu kepada murid-murid kita. Baik, Bapak Ibu kawan, lanjut. Nanti masih slide yang tadi. Kita coba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah persepsi orang itu sangat sulit. Karena apa? Semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya terlahir dari keluarga A, Pak Sanusi dari keluarga B. Latar belakang keluarga kita berbeda, maka pengalamannya pun akan berbeda. Karena terbangun pemikiran yang berbeda, terbangun keinginan yang berbeda. Sekali, jadi kita harus memahami apa yang jadi kebutuhan dari murid-murid kita. Kita lanjutkan. Berikutnya perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, nanti kita akan diskusi tentang perilaku guru ini. Sejauh ini, Bapak Ibu, saya tanya, kalau ada anak muridnya yang praktek aja, bisa kita ngajar praktek, ya ngomong aja, yang dapat itu ya, itu gimana perasaan Bapak Ibu? Menganggap itu hal guru? Guru tidak ini, sedikit, oke, banyak sebelah situ aja, sebelah sana sedikit. Kita aja, ada kan? Alami tidak Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini? Alami, sering, tiap hari. Jadi ternyata mereka lakukan karena ada sesuatu, ada kebutuhan yang dia tidak dipenuhi. Nah, ini kan diskusi kenapa itu seperti itu ya. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang sedang juga sama. Coba ada kan Bapak Ibu guru yang hadir di sini melihat, misalkan ada anak kita disuruh kerjain tugas nggak kerja, ada banyak ya, ada ya. Tapi mereka punya maksud, punya tujuan dalam kerjaan itu memang tidak ada tujuan. Hanya kita belum menggali ada apa dengan mereka. Berikutnya kita lihat orang lain mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya kasih contoh. Sebelumnya kayaknya ada dia di bapaknya. Contoh, ketika Bapak Ibu guru ngomongkan sesuatu
Kemudian di stimulus respon panglima baru ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena kita harus ada kolaborasi kerjasama dengan pihak terkait bagaimana menciptakan situasi yang kondusif terhadap peserta didik. Lanjut, berikutnya adalah model berpikir masalah dan model berpikir menang. Pada paradigma baru kita berpikir bagaimana cara kita menang. Jadi tidak mendiskreditkan salah satu, tidak menyalahkan siswa. Seperti itu. Kita berprinsip tadi semuanya bisa menang. Baik, kita lihat. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari disiplinnya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau penghinaan. Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu kalau ada presentasi tidak bisa. Kemudian kalau anaknya tidak berprestasi tidak siapa juga. Semangat, motivasi. Ya, baik, ternyata Bapak Ibu bahwa ujian dalam berkalimat bisa dalam berkalimat. Terus penghargaan dalam berkembang itu tidak efektif untuk memotivasi peserta didik lebih semangat atau meningkatkan belajar. Contoh, kenapa sekarang itu tidak ada training? Kenapa sekarang tidak ada training? Bapak Ibu suatu tahu zaman kita dulu kan, dulu kan mereka satu dua bangga rasanya senang. Sekarang belum dapat training. Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa tidak ada training? Saya tidak terlalu dianjurkan untuk training. Karena ketika satu orang menyatakan peringkat 1, 2, 3 ada implikasinya. 1, peringkat 1 akan terus-menerus berbalik. Begitu baru masuk kelas 7 dapat peringkat 1 itu perjalanan saya masih panjang, masih ada kelas 8, kelas 9. Saya harus peringkat 1 kali kalau ada malu. Yang kedua, apa yang terjadi? Mereka yang merasa kemampuannya sama dengan si A peringkat 1 ini tidak dapat, ya tidak dapat reward penghargaan, maka yang terjadi apa? Ini Bapak Ibu yang terjadi. Akhirnya apa? Timbullah persaingan yang tidak sehat. Ini jadi ada implikasinya. Makanya dalam teori konsep ini bahwa memberikan penghargaan, reward, hadiah itu tidak dianjurkan. Yang paling utama adalah menanamkan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari diri untuk terus berprestasi. Tanpa penghargaan pun saya akan terus berprestasi. Kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, selanjutnya silakan kita akan lihat sama-sama. Ini ada anak murid kita. Biasanya dengan saya mengajar bahasa Inggris, saya mencoba menerapkan disiplin positif di kelas ketika pembelajaran. Anak-anak wajib ketika keluar meminta izin. Ini salah satu bentuk disiplin positif. Mereka minta izin karena saya mengajar bahasa Inggris, saya minta mereka untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Ya kan? Bahasa Inggris. Dan dengan diam-diam motivasi tumbuh untuk bisa ngomong bahasa Inggris.
menghargai, antusias, mohon maaf, P-nya kebetulan sembunyi, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Dan kebetulan saya ambil syuting di kelas 9B, yaitu menerapkan budaya 5S. Apa saja Bapak Ibu 5S? Salam, senyum, ada tambah saling, ya Bapak Ibu. Jadi senyum, sapa, salam, saling, salam, saling. Kita biasakan hari itu bersama dengan kita, Bapak Ibu. Kemudian tentunya ini menjadi budaya positif dan menjadi disiplin. Dan persalaman itu bukan hanya ke Bapak Ibu guru yang ada di kelasnya aja, tetapi dengan Bapak Ibu yang lain juga. Ya. Berikutnya, setelah mereka bersalaman, saya biasakan mereka itu saling menyapa dengan teman-teman sebaku. Nah, karena saya guru bahasa Inggris, saya menerapkan anak-anak itu menyapa greeting dengan menggunakan bahasa Inggris juga. Ya, good morning, how are you today? Ini kita terapkan dengan dia semuanya. Betapa manisnya seperti mereka. Ya kan? Luar biasa. Ya, ini sebelumnya. Nah, nanti Bapak Ibu guru boleh menerapkan seperti itu ya. Sebenarnya mereka dia maunya nggak pakai tes karena sudah terbiasa. Ya, betapa bahagia mereka di pagi hari langsung belajar bahasa Inggris. Kita sepakat pagi hari itu anak-anak itu fresh, segar, ya. Kemudian mereka juga dibangun rasa toleransi kepada rekan-rekannya, ya, bekerja sama. Kemudian ada juga menerapkan budaya 5M. Kita terapkan seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia kita. Lanjut. Berikutnya, kalau tadi kita bicara disiplin positif, sekarang kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar yang kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengenal kebutuhan dasar itu macam-macam ya. Pertama apa dulu? Kebutuhan dasar apa? Kebutuhan primer terkait jasmani. Ya, apakah sudah memenuhi kebutuhan jasmani itu? Ya, ataukah belum? Karena ini akan mempengaruhi perilaku peserta didik kita. Bapak Ibu, kalau dikasih anak-anak kita cuma pada bawa makan ke rumah, nggak kita masuk yang pertama. Kita nggak bisa begitu. Karena mereka mempunyai tujuan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu bagaimana caranya supaya mereka terpenuhi kebutuhan dasar? Kita harus lakukan itu. Dibiarkan saja. Ya, diberikan kesempatan beberapa menit mereka untuk melanjutkan ya sarapannya. Ya, ini adalah bentuk toleransi kepada peserta didik kita. Tetapi Bapak Ibu, itu termasuk hal yang positif. Tetapi tentunya ini akan mengurangi jam mengajar. Maka bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa sekolah dengan baik, sehingga mereka bisa belajar dengan hebat, dan kita
punya pengalaman ada anak yang mengucilkan merasa berbeda soal tidak diterima ada yang dia ini berarti kalau saya tahu apa orang belum dia rasa tidak diterima. Bagaimana kita para guru supaya sekarang ini bisa diterima di kelompoknya? Nah, kita bentuk kelompok yang sekiranya bisa membangun, bisa maju. Jangan kelompok belajar yang sesuai pilihan anak saya mau seperti ini. Nah, biasanya kan begitu. Kita buat lanjut, ada diperdulikan, mereka merasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya ada kebutuhan dasar penguasaan harga diri. NKRI bagaimana itulah harga diri ya. Jadi harga diri. Di sini ada keinginan untuk dianggap pernah nggak dalam kelompok bagi-bagi tugasnya hanya 1, 2, 3 yang tidak pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah. Saya akui saya pernah ya. Aku ternyata ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh karena akan membentuk mental personality kita menjadi tidak boleh. Semuanya harus sekecil apapun, seringan apapun, semua kelompok. Saya pernah mengalami belajar kelompoknya itu kebetulan membuat desain komunikasi. Kalau berdasarkan warna ada yang membikin, ada yang bikin polanya, ada yang menuliskan. Jadi dalam kelompok itu semuanya kita lanjutkan pemimpin berprestasi diakui dan menerima. Saya pernah mengalami Bapak Ibu ada kelompok begitu kita kasihkan 1 orang ternyata teman-teman sekelompoknya tidak menerima. Jangan di sini, jangan di sini. Ini semua kelompok bisa lalu dia sendiri nah ini pasti jangan sampai terjadi karena hal ini akan merendahkan diri dari anak tersebut. Kita lanjutkan kebebasan mandiri pilihan saudara baru mampu mengendalikan arah diri. Kebebasan ya. Ini kebebasan yang bagaimana? Kebebasan mereka dalam menentukan bagaimana belajar. Jadi kita akan coba diskusi lebih lanjut. Dan terakhir kesenangan bermain, humor, antusias. Ya, ternyata guru kita pun perlu bermain Bapak Ibu dan sangat perlu dan sesekali humor yang bercanda dengan guru kita. Berikutnya juga ada antusias semangat untuk belajar. Baik, kita akan mulai. Nah, ini salah satu tadi bermain humor pada kegiatan SPY untuk melatih konsentrasi. Mana yang terlihat begitu ya, begitu senang.
kita belajar. Kita pasti kita Bapak Ibu bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi upayakan itu terkait dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil, sehingga materinya masuk ke sana. Ya, baik kita bisa saja diterapkan di sini. Boleh dibaca. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang disampaikan. Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku yang mungkin akan temui pada persembahan kita. Ada yang menghindari ketidaknyamanan. Contoh, bagaimana contohnya? Yang pernah Bapak Ibu temui? Kalau nggak pakai upacara jadi kalau nggak nanti berarti konsep peserta didik ini masih pada tataran konsep bukan kesadaran diri bahwa memang kita sekolah itu harus mengikuti peraturan, bukan merupakan kebetulan bahwa peraturan ini sebenarnya akan disiplinkan hidupnya dari sejak ini. Jadi masih berpikirnya saya pakai topi, pakai dasi, kemudian pakai atribut itu karena apa? Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada tak pernah menulis anak yang suka tapi dia salah tujuan itu berbeda. Dia bisa pakai gurunya siapa begitu? Ada ya Pak ya? Ada. Supaya kayak bisa pakai guru. Sebabnya ada teori kalau bisa pakai gurunya nanti dia berbeda. Begitu. Pasti ada anak dia berbeda. Kemudian ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan sudah berbeda. Kemudian menghargai dirinya sendiri. Dan terakhir dengan nilai-nilai yang terlalu bahwa saling menghormati itu penting. Bahwa disiplin itu penting. Bahwa menjaga kebersihan kelas itu penting. Ini keyakinan, bukan karena yang kamu dimarahin kalau baik kita lanjutkan. Bapak Ibu, saya kebetulan baru kemarin bertemu dengan salah satu siswa saya. Ya, ini untuk konsumsi kita saja, tidak saya ekspor. Di Facebook pun tidak saya sebarluaskan, hanya untuk diri yang sendiri. Ini sebagai contoh, ya, saya ambil contoh saja. Contoh untuk kita jadikan bahan diskusi. Ini adalah salah satu kebetulan, boleh dikatakan gunakan. Kemudian saya balik lagi terhadap Bapak Ibu, dia itu orang tuanya
sebagai pengelola pondok di daerah Sukabumi, ini harus tahu ya. Kemudian dia bicara, saya kalau berangkat kadang-kadang betul anak saya kadang enggak. Katanya, adakah yang akan kamu untuk bangun pagi? Adakah upaya kamu untuk bisa bangun pagi? Ada Bu, saya bikin di HP ini ya, saya 2 kali jam 4 sampai jam 6. Oke, bangun enggak? Bangun. Terus apa lagi upaya dari itu? Tadi kakak saya sudah telepon, kalau kakak saya telepon ibu saya, ibumu dari mana? Ibu dari Malaysia. Kakak saya jam 5 subuh. Betapa orang tua itu sudah berusaha maksimal untuk dia bisa sekolah. Dan harapan orang tua dia benar sekolah. Akhirnya apa? Ibu saya telepon setiap hari. Bapak Ibu. Setelah itu bagaimana? Berarti kan motivasi dalam diri belum ada. Dan saya tanya, lalu bagaimana upaya kita melakukan bersama dengan kamu yang kita melakukan itu? Saya akan berusaha, saya akan bisa. Baik, kalau kamu yakin, kita akan menang, ibu akan memantau perkembangan dari hari ini. Berikutnya, dia ada menyampaikan bahwa saya tanya, kamu kalau pagi sholat tidak sih? Karena kan dia muslim. Dan kayak waktu pengeluaran pendidikan karakter itu dari muslim. Dia tanya, kamu suka sholat Pak Bu? Saya itu lulusan pondok loh Bu. Lulusan pondok. Tapi pondoknya mungkin tidak sampai selesai mungkin, terus tidak di SMP kita. Hanya mungkin perkembangan pergaulan tidak tahu. Jadi dia berjanji, saya berjanji dengan saya mulai besok saya akan rajin sekolah. Itu keinginan sendiri apa disuruh ibu? Saya tanya, saya sendiri, saya bisa. Nah, menerapkan keyakinan pada peserta didik kita itu menjadi tugas dari ibu, bukan menakut-nakuti. Asia tahu ya, sekarang kita mau buka merasa keyakinan. Keyakinan bahwa saya bisa berubah, saya bisa bertanggung jawab, saya bisa lebih baik. Jadi tidak boleh lagi. Kamu berangkat ke siang, awas ya kalau besok tadi saya suruh bisa. Nah ini ternyata pola dulu itu tidak bisa seperti nanti kita akan membahas pola dulu yang terbaik dulu. Nah, kalau saya bilang nah, jawabnya 1. Kalau saya bilang 8, maksudnya kalau 1 kalau 8 berapa bunyinya? Oke, bisa ya? Kita coba ya. Kita coba. Bumi itu 6 itu 1. 8 itu 2. 800 itu 4. 888 itu 880. Berikutnya 1.
muda. Ya. Juga. Ya, baik. Kemudian ada yang lain yang kenal hukum? Musuh barangkali? Ada? Tidak, Bapak Ibu, ternyata ini karena ada ulang dari ulang. Dan ada lagi Bapak Ibu kita sebatas terlalu undang-undang perlindungan hak anak. Begitu kita bisa dikabulkan sama 150 ini yang kami antisipasi oleh kita semua Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pernah nggak di posisi itu? Kita bikin anak kita jadi rasa bersalah. Salah satu down. Gara-gara apa nih? Kelas dari semua salah kenal. Semua salah kenal. Nah, itu pernah tidak? Ya, saya pernah dan tidak. Ya. Berikutnya ada yang berposisinya sebagai teman, kayak teman, enak, diajak ngobrol, ya, ngobrol asik, ringan, tidak begitu mendalam. Kemudian ada yang keempat, posisinya sebagai pemantau, dia memantau apakah kedisiplinan posisi dilaksanakan oleh siswa, apakah keyakinan kelas ini diyakini oleh kelas. Dia sebagai memantau. Ketika ada yang ternyata tidak melaksanakan disiplin positif karena gurunya dipanggil, yang tadi kasih yang pertama, ya. Kenapa kamu tidak melakukan? Ini apa? Kamu bilang kamu tidak berani informasi. Ada apa? Kemudian kita keluarkan. Karena kita dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu guru tidak hanya manajer di bank, tidak hanya manajer untuk pesan, kita ini sebagai manajer untuk peserta. Ya, bagaimana menjadi manajer? Kita tanamkan rasa tanggung jawab, kesadaran diri untuk melakukan hal-hal baik dengan keyakinan mereka. Menanamkan bahwa melakukan ini merupakan suatu keyakinan bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan yang benar. Contoh, ada kasih sekarang itu Bapak Guru murid-muridnya sholat. Iya. Khususkan kita ya. Kadang-kadang kita bukan sholat menjadi seorang manajer. Manajer menerapkan bagaimana religinya, bagaimana agamanya, keimanan, ketakwaan. Oke. Kemudian di manajer ini ya kita itu berperan bagaimana menguatkan serta diri kita itu sudah melakukan sesuai dengan yang dia lakukan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah restitusi atau kontrol. Ini manajer guru berbuat sesuatu bersama murid, bersama murid bertanggung jawab, memperbaiki perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas
marah, maki-maki si anak yang habis maki-maki apa yang terjadi? Gebrak. Akhirnya kita ada apa yang itu? Akhirnya dilapori oleh kakek dan ibu pemadam kebakaran. Kemudian setelah kita coba telisik, pertama menstabilkan identitas. Bagaimana kalimatnya kalau kita menghadapi siswa yang stabilkan dulu identitas. Jangan bikin dia merasa bersalah. Jadi ditanya, kamu tadi misalkan ya, nanti ibu dengar dari KM kalau kamu habis marah-marah maki-maki, bahkan sampai ke beberapa jam. Apakah itu benar? Pasti dia dulu, benar? Iya bu, benar. Apa alasannya? Ya saya marah, dia berapa kali dia ngomong gitu. Kita akan stabilkan dengan jawaban dia. Wajar kami berbuat begitu. Karena kamu sudah apa kamu merasa pekerjaan itu kalimat berikutnya apa? Karena setiap manusia itu tidak sempurna. Jadi kita tidak sempurna. Wajar dia melakukan itu. Kalau itu berada di posisi kamu, mungkin juga melakukan hal tersebut. Ini menstabilkan identitas. Berikutnya, segitiga yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Nah, setelah ngomong wajar, katanya manusia tidak sempurna, setiap orang pernah berbuat salah. Ya, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah? Kita tidak mencari siapa yang salah dan yang benar. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan ini supaya tidak diulangi lagi. Nah, itu memvalidasi. Jadi supaya tidak terulang lagi. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Di sini salah satunya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang telah kamu lakukan, atau kami menjadi orang seperti apa? Ini namanya menanyakan keyakinan. Baik, kita lanjut. Yang ini adalah menstabilkan, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dalam konsep segitiga restitusi tidak ada gagal pada masa hidup. Yang ada adalah sukses yang tertunda. Ya. Atau yang ada adalah belum berhasil. Nanti pada akhirnya harus berhasil. Begitu. Oke, berikutnya membuat kesalahan ya, pembelajaran validasi tindakan yang salah ini yang terakhir. Setiap perilaku mempunyai pemenuhan kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari kompetensi tertentu menjadi proaktif, mengenali dan memahami kebutuhan guru. Ini pada validasi tindakan yang salah. Kalimatnya ini sudah disebutkan. Lanjut. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Guru akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik motivasi dalam diri. Ya, guru mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik, silakan lanjut. Kemudian kasus yang saya ingin tadi anak parah sampai menjejak meja, ya. Dari kasus ini bertanya kepada ibunya. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar dengan marah-marah dan maki-maki sampai bergerak meja? Ini karena misalnya ya, dia mengatakan saya tidak tahu dengan tugas saya dan saya bisa menjawab. Saya tidak tahu mengerjakan kok enak-enak dia menjawab. Apa keyakinan kelas yang telah dilanggar dengan maki-maki? Dia menjawab karena keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama, yaitu saling menghormati dan menghargai antar teman dan kelas. Maka keyakinan kelas itu yang dia. Setelah itu saya tanya juga, lalu upaya kamu apa tuh untuk memperbaikinya? Upaya saya adalah saya harus lebih bersabar dan menghadiri kontrol emosi saya. Itu upaya. Lalu apa
dia memberikan kasus itu dan dia meminta maaf kepada rekan-rekannya yang sudah memaafkan yang sudah dia lakukan. Tapi dia melakukan itu punya tujuan, tidak maksud. Dia apa yang maksud? Jadi dia mau itu awalnya dari peraturan kelas. Kalau diberikan secara kedua, intinya saya akan memberikan buang sampah sembarangan, tidak boleh berisi pada saat guru mengajar, tidak boleh, banyak. Semuanya membuat berbeda. Setelah itu akan ditempelkan di kertas oranye ini. Posisinya tempel semua. Kemudian kita akan sama-sama membahas, melihat ada yang sama. Begitu ada yang sama kita ambil satu. Mereka rasa perlu dan butuh diterapkan di kelas. Ada yang kecil yang itu ada yang buang sampah dan juga dimakan masukin ke dalam air ya kan? Semuanya menuliskan. Kemudian setelah itu boleh dilanjut. Setelah itu kita akan semua. Kemudian terakhir adalah mereka menandatangani keyakinan kelasnya. Bapak Ibu, kita akan lihat slide keyakinan kelas. Awalnya buat peraturan kelas ini muncul dari siswa-siswi kita. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang, tidak boleh. Kalimatnya masih kalimat negatif. Dilarang, tidak boleh. Dilarang, tidak boleh. Bagaimana setelah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas yang kita rubah bahasanya menjadi bahasa yang positif? Tidak boleh bahasa negatif. Ya, menjadi kesepakatan. Contoh, di mana buang sampah sembarangan? Kita coba menjaga kebersihan kelas, sarana prasarana kelas dan lingkungan sekolah. Contoh, di sini ada yang dilarang coret-coret itu kan sarana prasarana. Jadi kita gabungkan. Tidak ada masalah di sini. Kalimat negatif di awal. Itu yang disebut kesepakatan. Berikutnya, mau orang menciptakan kelas yang aman, nyaman dan kondusif. Di sana ada dilarang tidak boleh berisi ketika KBM. Anak-anak yang membuat tidak boleh berisi. Terus mematuhi aturan sekolah kita buat menggunakan senantiasa menaati dan mematuhi peraturan. Melaksanakan tiket kelas dengan tanggung jawab. Ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Dari kalimat negatif ke kalimat positif. Selanjutnya, karena ini menjadi kesepakatan kelas, jadi seluruh siswa wajib menandatangani. Ya, ditandatangani dengan ditandatangani berarti disifat saya yakin saya menjalankan kesepakatan ini. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar? Balikin ke kesepakatan. Nah, kamu kok ngomong sendiri aja sih pada saat sampai dulu apa aja? Ingat dong, kesepakatan di kelas kayak apa? Kayak begini. Nah ini, bagaimana menggali kemauan untuk meyakini bahwa kesepakatan kelas ini perlu dan sangat penting dalam pembelajaran kita. Ya, jadi nampaknya nanti Bapak Ibu boleh mempraktekkan dengan peserta didiknya kita untuk para wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Ini tanda tangan aslinya. Kemudian ini ditempel di dinding, tempel. Jadi anak-anak tahu ini kesepakatan kelas kita bahwa bukan dari dinding Bapak Guru. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, semuanya itu tentu muaranya adalah pada visi SMP Negeri 1 Sukabumi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, agamis, ilmiah, dan berkarakter profil pengajar Pancasila atau disingkat BAMI. Boleh kita lihat videonya?
sebagai penguatan kepada Pancasila. Ini ada di pagi hari anak piket yang menumbuhkan disiplin positif pada piket membersihkan halaman, menyiram tanaman, ada tanaman itu seperti itu kebiasaan baik di sekolah. Dan lanjut selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kami bermanfaat ya. Kita kenalkan bagaimana KPD yang dibuat instrumennya dalam pemanfaatan teknologi. Jadi kita menggunakan dan ini adalah sekolah kita di sekolah muda itu di isi bersama. Oke, kita skip maksudnya kayak materi selanjutnya. Ini prakasa perubahan yang saya lakukan pada pendidikan di program ini adalah upaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Kita mengenalkan bagaimana teknologi pembelajaran kepada peserta didik. Baik, lanjut. Nah, berikutnya kegiatan literasi bahasa Inggris setelah dilakukan ibu literasi informasi wilayah ini. Saya ambil 3 contoh kelas 9 ini sekarang sudah mulai subur, mulai dan ceria. Nah, saya kaitkan dengan mata pelajaran bahasa Inggris karena anak-anak kita itu kosakata bahasa Inggris itu sangat sulit sekali dikuasai. Sehingga saya coba supaya lebih mudah mereka menghafal dan juga memahami artinya. Ini masing-masing sesuai materinya, KD-nya, kompetensi dasar masing-masing. Kompetensi dasar yang sudah mereka pasang di sini dan label. Lalu kosakata terkait label itu apa sih? Sama pertama. Sama kedua terkait kelas sebelum teks. Apa saja kelas sebelum teks itu? Kosakata ini. Kelas A, B, C, dan D, E, F, D semuanya sudah membuat dan saya berikan representatif saja untuk tiga kelas ini. Luar biasa Bapak Ibu mereka sangat antusias dan mudah-mudahan dari keserian ini ya mereka belajar untuk nyaman di kelas ini. Kita lanjutkan. Dengan demikian selesai sudah tugas saya untuk memaparkan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadikan referensi sehingga pembelajaran bisa kita berikan yang berpihak kepada guru. Nanti berkata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta, Bapak Ibu dan semua, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah dan juga terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan fasilitas begitu luas kepada saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Bapak nanti akan segera masuk ke program calon guru penggerak angkatan berikutnya. Ya itu saja. Kita ada diskusi atau cukup Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanya boleh, kalau tidak ada kita lanjut aja. Ya baik, kita tunggu saja. Dengan demikian terima kasih karena sudah menyaksikan. Salam bahagia, bergerak dan menggerakkan. Saya minta sama-sama ya. Ketika saya bilang salam guru penggerak, ibu bapak, ibu bapak, gimana? Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, kita coba ya. Boleh berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena maklum hari ini Ibu akan bersama-sama dengan kalian membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, komitmen. Jadi keyakinan kelas ini kita buat dulu
pertamanya dalam bentuk peraturan kelas. Kemudian kita tuliskan bersama. Setelah itu peraturan kelas ini yang merupakan kebutuhan kelas akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Yang selanjutnya setiap siswa harus meyakini bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di kelas kita supaya pembelajaran kita menjadi nyaman, aman, dan tentunya kondusif lingkungan kelas kita. Baik anak-anakku, Ibu akan membagikan beberapa post-it. Ya, beberapa post-it, ada yang warna merah dan warna kuning. Ini nanti setiap siswa mendapatkannya, kemudian kalian tuliskan di sini apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kalau sudah, kalian tempelkan di warna orange ya, kertas orange yang Ibu sudah siapkan. Silakan boleh ditulis satu aja kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang menurut kalian ini penting untuk kelas kita. Dan tentunya kalau sudah dituliskan di sini, kalau ada kesamaan nanti kita pilih salah satu ya. Jadi bisa jadi dari 29 murid ini nanti akan mengerucut menjadi beberapa saja ya. Bisa dipahami? Siap. Kalau bisa kita akan bagikan. Boleh?
pelajaran yang saya dapat dari komitmen kelas adalah sikap bertanggung jawab. Hai, perkenalkan nama saya Rismiati dari kelas 9B. Pelajaran yang saya dapat dari komitmen kelas adalah sikap saling menghargai. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Ratna Kumalasari dari kelas 9B. Pelajaran yang saya dapatkan dari keyakinan kelas adalah sikap disiplin. Hai, perkenalkan nama saya Alvino Ardiartono dari kelas 9B. Pelajaran yang saya dapatkan dari komitmen kelas adalah sikap kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli Farida yang telah memberikan diseminasi penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah kami. Semoga tetap maju dan terus semangat dalam mengikuti program CGP Angkatan 9. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.